kita sedang mencari satu keselarasan, satu kesimpulan yang sama. Jadi berikutnya yang dari Pak Samsul, celakalah besar orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Dalam pemahaman Kristen, Alkitab itu adalah written by the inspirations of the Holy Spirit, ditulis di dalam ilham roh. Apa buktinya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu ditulis di dalam ilham roh? Di dalam Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Maleakhi itu adalah pengharapan kedatangan Sang Mesias. Tetapi orang-orang Israel itu tidak tahu bahwa Mesias sudah datang. Dalam pemahaman kami telah Yesus Kristus. Di dalam Perjanjian Baru, orang-orang Kristen mengharapkan, menantikan datangnya Yesus yang kedua kali. Jadi ada satu garis merah kesinambungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan itu tidak bertentangan. Inilah tentang celakalah. Jadi pemahaman kami, Alkitab adalah ditulis di dalam ilham roh. Ya, terima kasih. Saya memberikan beberapa ayat. Mungkin kalau tadi dikatakan kalau dari kiri itu saudara-saudara nggak setuju, karena saya yakin semuanya pandai ya berbahasa Arab. Saya akan memberikan penjelasan tentang kematian Isa atau Yesus. Di sini disebutkan dalam Al-Qur'an 19 ayat Maryam ayat 33 ya. Saya bacakan, wassalamu, adapun keselamatan iku ala yaumi wulitu wa ala yauma wulitu, tetap atas Isa pada waktu dia dilahirkan, wa yauma amutu, pada waktu dia mati ya, atau mematikan aku Allah pada Isa, wa yauma ab'atu, dan di hari dibangkitkan dia hayan dengan hidup. Jadi Isa itu selamat pada waktu dia itu dilahirkan, mati dan dibangkitkan ya. Terus salah satu lagi motivasi ayat yang saya temukan dalam Al-Quran ya, tetap Maryam ayat 71 ya. Wa in minkum, dan tidak ada dari kamu sekalian illa kecuali wariduha, mendatangi neraka itu. Jadi seorang pun tidak akan selamat, maksudnya pasti mendatangi neraka dulu ya. Saya tidak mau masuk neraka karena ada apa, maksudnya masuk neraka pasti itu ada ala rabbika, keputusan dari Tuhan kamu sekalian ya. Lah segala sesuatu yang dijelaskan tadi bahwa masuk neraka itu hatman, sudah jadi kepastian, maka dian dan dihukumi. Jadi masuk neraka itu sudah kepastian ya dari Tuhanmu. Terus saya bacakan pernyataan Nabi Muhammad SAW dalam hadis Tirmidzi ya. Hadatsana Qutaibah hadatsana Al-Laitsu ibnu Sa'id ibnu Syihab an Sa'id ibnu Musayyab an Abi Hurairah. Abi Hurairah itu seorang pendeta. Anna Rasulullah SAW qala, berkata siapa Nabi, waladzi demi zat nafsi, diriku, biadi, dengan tangannya zat, maksudnya Allah, la yusikanna, niscaya dekat sungguh, ayang zila, turun, fikum, di dalam kamu sekalian, siapa? Ibnu Maryama, anak laki-laki Maryam, yaitu Isa, hakaman, akan menjadi juru hukum ya, menghukumi semua, muqsiton, yang maha adil, fayaksiru, dan memecah belah atau mecahi siapa Isa as-soliba, pada berhala, wayakatulu, dan membunuh siapa Isa al-khinjiri, pada setan atau celeng. Dalam di sini dulu saya mangkulnya dalam ustadz saya itu seperti itu. Wayadau, dan membebaskan siapa Isa al-jizyata, pada pajak, wayakidu, dan berlebih apa al-malu, harta, sehingga layak balahu, tidak ada yang mau menerima hu, pada harta, ahadan, seorang pun. Jadi nanti yang menjadi juru hukum, menghakimi semuanya ya, itu adalah Isa. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilul jannah, barang siapa yang taat Allah. Nah, realisasinya itu seperti apa taat kepada Allah itu? Kita harus cari dan menggali ya, menggali. Dan taat Rasul, siapa saja yang sudah bagi Tuhan itu dianggap Rasul yang valid, yang sah ya, maka orang itu akan dimasukkan ke dalam surga. Seterusnya, wa may ya'tillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilun naron, barang siapa yang tidak percaya dengan firman Allah dan Rasulnya, maka orang itu wajib masuk neraka.
Islam sendiri pecah belah menjadi 73 golongan. Sintani wasabi'ina finnar, yang 72 itu ke neraka, wa wahidatan fil jannah, yang satu masuk surga. Yang satu itu siapa? La islama illa bil jamaah, wala jama'ata illa bil amara, itu dan seterusnya ya. Jikalau orang Islam yang mengaku satu dan menganggap orang Kristen itu salah atau sesat, kenapa jauh-jauh kita menjangkau orang Kristen? Yang 72 itu tanggung jawab kita. Itu. Kenapa kita tidak merangkul menujuki yang 72 itu? Kenapa kita jauh-jauh? Ya. Hendaknya kita introspeksi, saya termasuk yang 72 apa yang satu? Ya mungkin itu saja, terima kasih. Saudara-saudara, saya sangat antusias sekali dengan pertemuan ini. Saya tidak menganggap bahwa pertemuan ini merupakan forum debat, tetapi lebih suka dengan kata dialog. Karena kalau debat itu berarti mempertahankan pendapat. Ya, itu bisa saling menggugat nanti. Tetapi kalau dialog, kita tukar pendapat. Yang namanya tukar pendapat, kalau saudara tidak setuju dengan pendapat saya, tentunya tidak perlu marah. Ya, demikian pun kita. Ya, supaya nanti kita tidak saling menghujat juga. Ya, saya membaca di dalam Quran surat 5 Al-Maidah ayat 82. Di sana dikatakan, saya ambil bagian tengahnya, sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling dekat persahabatannya adalah orang-orang mukmin dan orang-orang Nasrani. Karena yang demikian itu di antara mereka ada pendeta-pendeta, rahib-rahib yang tidak menyombongkan diri. Saya sangat setuju dengan ayat ini bahwa kita ini sahabat. Yang namanya sahabat bisa duduk bersama, bisa berdialog bersama, mungkin juga bisa tidur bersama bagi yang pria mungkin. Ya, bisa bekerja sama. Nah, saudara-saudara, saya mohon maaf jikalau mungkin ada kata-kata saya sebentar mungkin ada menyinggung perasaan saudara. Saya tidak punya maksud untuk menyinggung. Ya, tadi dikatakan bahwa Ustadz Darwin, ya, Bapak Ustadz Darwin mengatakan bahwa terkutuklah orang yang sudah menulis Alkitab dengan tangannya sendiri. Ya, saya juga agak terkejut waktu saya membaca dalam mukadimah Quran halaman 25. Oh, Ustaz Samsul, saya mohon maaf. Ya, di dalam mukadimah Quran halaman 25, saya agak terkejut mengapa yang dinamakan firman Allah yang sudah ditulis itu Khalifah Utsman mengumpulkan dan kemudian kitab-kitab ini lalu dibakarnya. Saya bertanya pada diri saya sendiri, apakah ini bukan satu pelecehan ya kepada firman Allah itu sendiri? Ya, karena firman Allah itu tadinya ditulis oleh Said, ya, Said, anak angkatnya Nabi Muhammad, dan kemudian disimpan oleh Hafsah, dan kemudian ditulis menjadi 5 mushaf. Ya, setelah mempunyai bacaan yang berbeda, walaupun maknanya sama. Dan sesudah itu Utsman memerintahkan mengumpulkan lembaran-lembaran yang dituliskan sebelum itu lalu membakarnya. Ya, pertanyaan saya, apakah ini bukan satu pelecehan ya terhadap kitab suci? Ya. Dan kemudian kalau saya membaca bahwa dalam Quran surat 29 ayat 46, bahwa umat Islam diminta tidak mempersoalkan wewenang Alkitab. Ya, di sana dikatakan, ya, garis besarnya begini, janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik di antara mereka yang zalim. Katakanlah aku beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepadamu dan diturunkan kepadaku, karena Tuhanmu dan Tuhanku adalah satu. Ya. Ayat ini paralel dengan Roma 3 ayat 29. Ya. Di sana katakan Tuhanmu dan Tuhanku adalah satu. Dalam Roma 3 ayat 29 di sana dikatakan, apakah itu hanya Allahnya orang Yahudi? Bukan. Itu Allahnya bangsa-bangsa lain juga. Ya. Kalau kita menelusuri perjumpaan antara Islam dan Kristen, sebetulnya hubungannya begitu indah. Ya. Karena waktu Nabi Muhammad mulai syiar agama Islam, mendapat tantangan yang besar dari kaum Quraisy.